warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Sejarah Eropa. Nama saya Syarifah Nurmasyita. Saya Ija Syafinas Nurvita Hasibuan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Novita Aprilia. Dan di video ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana perjalanan Perang Dunia I dan II serta dampaknya di benua Asia dan juga benua Afrika. Nah teman-teman, pasti teman-teman penasaran kan dengan video ini? Nah tonton terus ya video ini teman-teman. Perang Dunia Pertama dimulai tahun 1914 sampai 1918. Istilah Perang Dunia Pertama diciptakan oleh Letnan Kolonel Repington pada tahun 1920. Tidak ada perang yang bisa dianggap memobilisasi banyaknya massa sebelum Perang Dunia Pertama ini dimulai. Lebih dari 9 juta nyawa meninggal di medan pertempuran. Banyak yang menjadi acuan mengapa Perang Dunia Pertama ini dapat terjadi. Namun, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya banyak berfokus pada pertikaian Jerman dengan negara Prancis, negara Inggris, negara Rusia, lalu ada pertikaian antara Rusia dengan Austria, dan ada juga politik mencari kawan yang membuat nanti dua aliansi berbeda, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Untuk sebab khususnya Perang Dunia Pertama disebabkan dari beberapa sumber dikatakan ketika terbunuhnya Pangeran Austria yaitu Franz Ferdinand yang dibunuh pada tanggal 28 Juni 1914 oleh seorang Serbia. Namun disebutkan juga oleh seorang teroris dan mahasiswa. Akibat ini, pada 1 Agustus 1914, Jerman mengumumkan perang pada Rusia. Lalu 3 Agustus 1914, Prancis pada Jerman, dan 4 Agustus 1914, Inggris pada Jerman. Perang Dunia Pertama terbagi dalam dua blok, yaitu Blok Serikat dan Blok Sentral. Blok Serikat adalah negara yang tergabung dalam Triple Entente, sementara Blok Sentral ialah yang tergabung dalam Triple Alliance. Mayoritas peperangan ini terjadi di dua medan perang yang disebut sebagai front, yakni Front Barat dan Front Timur. Perang Dunia Pertama sendiri memiliki 4 medan perang, yakni Barat, Timur, Balkan, dan Laut. September 1914, Jerman mencapai Sungai Marne dan mengancam Prancis namun gagal karena perlawanan sengit Prancis. Akibatnya, sifat perang yang tadinya berlangsung secara kilat kini menjadi pasif. Pada 12 Desember 1916, Jerman mengusulkan perdamaian, namun memberatkan Blok Sentral atas syarat yang diajukan oleh Blok Serikat. Hingga perdamaian ini tidak terjadi atau gagal. Tanggal 31 Januari 1917, Jerman melancarkan perang kapal selam yang membuat kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat menjadi korban. Amerika yang semulanya netral menjadi bergabung pada Perang Dunia Pertama dan menyatakannya pada 10 April 1917. Meskipun Amerika netral, namun dari awal Amerika memang sudah lebih dulu memihak Triple Entente dengan memberikan bantuan hutang. Sejak Amerika bergabung, ditambah Rusia mengalami pergolakan di dalam negerinya hingga menarik diri dari Perang Dunia Pertama, Blok Sentral jelas unggul. Disusul Bulgaria yang mengajukan perdamaian hingga September 1918 membuat Blok Sentral tentu telak. Meskipun awalnya terus melawan dan tidak berniat mundur, namun pada 11 November 1918, Jerman menandatangani gencatan senjata dan pada konferensi damai Paris di tanggal 18 Januari 1919 keluarlah perjanjian Versailles yang diresmikan tanggal 28 Juni 1919. Di konferensi tersebut juga lahirlah Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi harapan untuk perdamaian dunia hingga Perang Dunia Pertama berakhir.
Perjanjian Versailles inilah yang memberatkan pihak kalah, hingga berakar dari sini Perang Dunia Kedua akan bermula. Dan tokoh yang menjadi sorotan adalah pihak Jerman dengan tokohnya yaitu Adolf Hitler. Perang Dunia II berkecamuk dari mulai 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Perang ini terdiri kembali dari dua blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Sebab terjadinya Perang Dunia ini tergolong lagi dalam dua sebab, yakni sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya berisikan kegagalan LBB yang tadinya diharapkan mencapai perdamaian dunia, namun tidak membuahkan hasil, dan bahkan Italia pada 1935 dapat melakukan agresi ke Ethiopia yang menjadi titik klimaks kegagalan organisasi ini. Lalu ada perlombaan bersenjata yang terjadi kembali disebabkan masih adanya saling curiga-mencurigai di antara masing-masing negara bekas Perang Dunia Pertama tadi. Dan penyebab baru munculnya Perang Dunia Kedua adalah perbedaan akan ideologi dan persekutuan yang terjalin. Nah, jika kita melihat dua blok yang terbentuk di Perang Dunia ini, mereka masing-masing bersama dengan yang berideologi sama. Nah, untuk sebab umumnya itu dimulai dari sebab invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939. Nah, setelah invasi ini dilakukan, 3 hari kemudian Prancis dan Inggris menyatakan perang pada Jerman. 9 April 1940, Jerman berhasil menduduki Denmark dan Norwegia. Hingga 10 Mei 1941, Jerman menaklukkan serangan ke barat, yakni negara-negara Belanda dan sekitarnya, serta mengancam Paris. 10 Juni 1940, Italia bergabung dan Prancis ditaklukkan pada 22 Juni 1940. Jerman ingin menguasai Inggris, namun tidak mampu melakukannya. Tanggal 20 Juni 1941, Jerman memulai serangannya ke timur atau Rusia awalnya. Namun, meskipun berhasil, pada 1944, Rusia kembali mengambil alih. 7 Desember 1941, Jepang membom Pearl Harbor, yaitu pangkalan minyak Amerika di Hawaii, yang membuat Amerika menyatakan perang, dan di sini Jepang pada waktu itu dapat menguasai koloni Inggris yang menjajah Malaysia, koloni Belanda yang menjajah Indonesia, dan Amerika yang menjajah wilayah Filipina pada masa itu. Pada 7 Mei 1942, Jepang ditaklukkan oleh Sekutu, dan pada 1945, Sekutu berhasil merebut Filipina dan Indonesia. Hingga Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom Hiroshima dan Nagasaki dikenakan pada mereka. Nah, pada 3 September 1943, Italia lebih dahulu berhasil ditaklukkan. Dan karena hal ini, blok poros makin terdesak di keadaan Perang Dunia II. Disusul kembali oleh pihak Jerman pada 7 Mei 1945, Jepang menjadi penutup daripada Perang Dunia Kedua ini berlangsung. Hingga resminya berakhir Perang Dunia II ini adalah dengan munculnya perjanjian yang terdiri dari dua, yaitu perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian antara Jerman dengan Sekutu pada 7 Juli sampai 2 Agustus 1945, dan perjanjian San Francisco yang terjalin antara Jepang dengan Sekutu pada 1951. Itulah bagaimana kedua perang tersebut dapat terjadi. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang dampak Perang Dunia I di Asia. Yang pertama itu Asia Timur, yaitu negara Korea Selatan. Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 secara langsung tidak melibatkan Korea Selatan sebagai entitas negara merdeka, karena pada masa itu Korea masih berada di bawah penjajahnya Jepang sejak tahun 1910.
Aneksasi Jepang atas Korea pada tahun 1910 menjadikan Korea sebagai protektorat dan kemudian koloni Jepang, sehingga segala kebijakan dan dampak perang lebih banyak dirasakan melalui perspektif kekuasaan Jepang di Asia Timur. Jepang yang bergabung dengan blok sekutu dalam Perang Dunia I memanfaatkan konflik global tersebut untuk memperkuat dan pengaruhnya termasuk di wilayah jajahannya seperti Korea. Dalam konteks ini, Korea menjadi sumber tenaga kerja bahan mentah bagi Jepang untuk mendukung upaya perang mereka. Eksploitasi yang semakin intensif selama masa Perang Dunia I, Jepang mengerahkan sumber daya dari Korea untuk mendukung peran, termasuk memobilisasi tenaga kerja paksa dan sumber daya alam. Banyak petani dan pekerja Korea kehilangan tanah dan mata pencariannya karena kebijakan perampasan tanah oleh pemerintah kolonial Jepang yang semakin agresif. Tanah-tanah milik rakyat Korea dirampas untuk kepentingan militer dan pembangunan infrastruktur yang menunjang kekuatan Jepang, seperti pembangunan rel kereta api antara Seoul dan Busan. Kebijakan ini menyebabkan kemiskinan meluas di kalangan rakyat Korea yang terpaksa menjadi buruh paksa atau pengembara ke wilayah lain seperti Manchuria, Jepang. Selain itu, produksi pangan juga dikontrol ketat oleh Jepang, sehingga rakyat Korea sering mengalami kelaparan dan kesulitan hidup. Oke teman-teman, kita lanjut ke negara kedua, yaitu Jepang. Dampak Perang Dunia I pada negara Jepang. Secara ekonomi, Jepang justru memperoleh keuntungan dari perang ini karena negara-negara barat yang terlibat perang mengurangi aktivitas perdagangan dan produksi, sehingga Jepang mengambil alih pasar ekspor di wilayah Asia dan Pasifik. Jepang juga merampas harta milik Jerman di wilayah Pasifik dan Asia Timur, memperluas pengaruhnya secara ekonomi dan militer. Namun, meskipun ada keuntungan tersebut, Jepang tidak melakukan mobilisasi besar-besaran dalam skala ekonomi selama perang. Kemudian, kondisi politik Perang Dunia I memperkuat posisi Jepang sebagai kekuatan imperialis di Asia. Jepang menggunakan kesempatan perang untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya, terutama dengan menguasai koloni Jerman di politik. Hal ini juga memperkuat posisi Jerman dalam kancah diplomasi internasional, seperti dalam konferensi perdamaian Paris 1919, di mana Jepang berhasil mendapatkan pengakuan atas beberapa wilayah yang didudukinya. Namun, dominasi Jepang ini juga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat dan negara-negara Asia lainnya. Oke, kita lanjut ke Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia. Dampak Perang Dunia I mengenai tentang politik dan nasionalisme di Indonesia meningkatkan popularitas paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Kemenangan negara-negara demokrasi seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat atas Kekaisaran Jerman dan Austria-Hongaria menenggelamkan sistem pemerintahan aristokrasi kerajaan. Hal ini memicu kesadaran politik di kalangan cendekiawan dan golongan bumi putra yang kemudian menyebarkan paham demokrasi dan nasionalisme melalui organisasi perserikatan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indes Prancis, dan Indes Vereniging. Perang ini juga memperkuat keinginan Indonesia untuk memiliki kebijakan pertahanan nasional mandiri. Oke, kita lanjut ke negara kedua, yaitu negara Singapura. Dampak Perang Dunia I memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial di Singapura, yang saat itu merupakan bagian dari jajahan Inggris. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya pengaruh propaganda dan ideologi penentangan terhadap kekuasaan kolonial Inggris dari berbagai gerakan internasional menjelang dan selama dampak Perang Dunia I. Singapura menjadi sasaran propaganda dari gerakan seperti Gadar, Pan-Islamisme, dan pengaruh Jerman yang berusaha menggalang dukungan untuk melawan Inggris. Hal ini memicu ketegangan yang akhirnya meletus pada peristiwa Singapura Mutiny pada tahun 1915, di mana tentara India ditempatkan di Singapura memberontak sebagai akibat dari pengaruh anti-kolonial dan pro-Jerman yang kuat. Dari sisi ekonomi, dampak Perang Dunia I menyebabkan perubahan drastis dalam hubungan perdagangan Singapura, terutama dengan Jerman. Sebelum Jerman merupakan salah satu mitra dagang terbesar Singapura. Dalam banyak perusahaan Jerman yang aktif di wilayah tersebut. Namun setelah pecahnya perang dan keterlibatan Inggris melawan Jerman, hubungan perdagangan ini harus dihentikan.
Pemerintahan Inggris memberlakukan berbagai kebijakan dan ordinasi untuk membatasi aktivitas ekonomi Jerman di Singapura, yang berhasil menekan dan mengakhiri ekspansi Jerman selama masa perang. Hal ini menyebabkan penurunannya signifikan dalam aktivitas ekonomi di Jerman di Singapura dan memperkuat dominasi ekonomi Inggris di kawasan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3, yaitu Asia Selatan. Yang pertama, negara India. Perang Dunia I membawa dampak besar bagi India yang saat itu masih menjadi koloni Britania Raya. India memberikan kontribusi signifikan berupa pasukan militer, sumber daya, dan dukungan ekonomi untuk perang Britania. Sekitar 1,3 juta tentara pekerja India dikerahkan ke berbagai front perang di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Dengan jumlah korban jiwa tentara India mencapai puluhan ribu. Kontribusi ini menunjukkan loyalitas India terhadap Britania, meskipun harapan akan kemerdekaan tidak segera terpenuhi setelah perang. Dari sisi ekonomi, perang menyebabkan peningkatan pengeluaran pertahanan yang sangat besar, yang dibiayai melalui pinjaman perang dan kenaikan pajak, termasuk pengenalan pajak penghasil dan peningkatan bea cukai. Harga barang melambung tinggi, bahkan harga-harga antara tahun 1913 dan 1918 hampir 2 kali lipat, menyebabkan penderitaan ekonomi bagi rakyat biasa, terutama kelompok miskin. Selain itu, kegagalan panen dan epidemia influenza memperparah kondisi sosial ekonomi di India selama dan setelah perang. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu Asia Barat. Negaranya adalah Iran. Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 memberikan dampak terhadap Iran, meskipun Iran tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran besar. Pada masa itu, Iran berada dalam posisi geopolitik yang strategis karena letaknya yang berbatasan dengan Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Ottoman yang terlibat dalam perang. Konflik ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial di Iran, karena wilayahnya menjadi jalur perdagangan pasukan dan sumber daya bagi pihak-pihak yang berperang. Selain itu, Iran mengalami tekanan dari kekuatan asing yang berusaha mempengaruhi wilayahnya selama masa perang. Dampak ekonomi Perang Dunia I terhadap Iran sangat berat. Perang menyebabkan gangguan besar dan perdagangan dan produksi dalam negeri. Iran menghadapi kelaparan dan kemiskinan yang meluas akibat penghancuran infrastruktur dan ladang pertanian yang rusak selama konflik. Selain itu, kekacauan politik dan militer yang terjadi membuat perekonomian Iran lumpuh dalam inflasi dan kelangkaan barang kebutuhan pokok yang meningkat drastis. Kondisi ini diperparah oleh intervensi militer dari negara-negara asing yang memperebutkan pengaruh di wilayah tersebut. Oke, kita lanjut ke dampak Perang Dunia II di Asia Timur, yaitu negara Korea Utara. Setelah Perang Dunia II, Korea Utara berkembang menjadi negara dengan sistem politik yang sangat khas dan berbeda jauh dari negara-negara lainnya, termasuk Korea Selatan. Negara ini menerapkan ideologi Juche yang digagas oleh Kim Il-sung, yang menekankan kemandirian politik, ekonomi, dan militer sebagai landasan utama pemerintahan. Juche bukan hanya ideologi, tetapi juga menjadi filosofi resmi negara yang membentuk aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dalam praktiknya, Korea Utara berfungsi sebagai negara satu partai yang dikuasai oleh Partai Buruh Korea. Dengan sistem kediktatoran keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari Kim Il-sung ke Kim Jong-il dan kini Kim Jong-un. Nah, kemudian ada di Asia Tenggara, yaitu di negara Indonesia. Perang Dunia II membawa perubahan besar dan dampak yang mendalam bagi Indonesia, terutama karena pendudukan Jepang yang berlangsung sejak 8 Maret 1942, menggantikan kekuasaan Belanda. Secara ekonomi, pendudukan Jepang sangat memperberat rakyat Indonesia. Jepang mewajibkan petani di pedesaan, khususnya di Jawa, menyerahkan hasil panen padi dalam jumlah yang besar kepada pemerintah pendudukan. Kebijakan monopoli pangan ini menyebabkan kelangkaan bahan makanan di kalangan rakyat biasa, karena produksi menurun akibat eksploitasi sumber daya dan kerja paksa. Akibatnya kemiskinan dan kelaparan meluas, terutama di daerah pedesaan, menjadi tulang punggung ekonomi agraris di Indonesia.
Selanjutnya kita masuk ke Asia Selatan, yaitu negara India. Perang Dunia II membawa dampak besar bagi India yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya. India secara resmi terlibat dalam perang sejak September 1939 dan mengirim lebih dari 2,5 juta tentara untuk berperang di berbagai front termasuk Eropa, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Partisipasi militer India sangat penting bagi sekutu, terutama dalam menghentikan kemajuan Jepang di Asia Tenggara. Namun di sisi lain, keterlibatan ini menimbulkan ketegangan politik di dalam negeri karena Kongres Nasional India menuntut kemerdekaan sebagai syarat keterlibatan mereka dalam berperang, yang kemudian ditolak oleh pemerintah Britania. Akibatnya, gerakan keluar dari India dilancarkan pada 1942 dan para pemimpin nasionalis dipenjara. Dampak sosial dan kemanusiaan perang juga sangat besar di India. Salah satu strategi terbesar adalah kelaparan Bengal 1943 yang menyebabkan jutaan orang meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit. Kelaparan ini diperparah oleh kebijakan pemerintah Britania yang menolak memberikan bantuan pangan darurat, sebuah keputusan yang kontroversial dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Selain itu, perang memicu perpindahan besar-besaran penduduk dan penderitaan sosial yang meluas di wilayah India. Oke, selanjutnya itu Asia Barat di negara Arab Saudi. Perang Dunia II yang berlangsung antara 1939 hingga 1945 membawa pengaruh besar bagi banyak negara, termasuk Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi tidak langsung terlibat dalam pertempuran, negara ini mengalami perubahan signifikan terutama dalam sisi ekonomi dan politik. Arab Saudi memilih posisi netral selama perang. Namun kondisi global yang berubah memaksa kerajaan ini untuk menyesuaikan strategi nasionalnya, terutama dalam memanfaatkan sumber daya minyak yang dimilikinya. Secara ekonomi, Perang Dunia II menyebabkan gangguan pada perdagangan internasional yang berdampak pada pemasukan Arab Saudi. Namun di situasi ini juga menjadi titik balik bagi Arab Saudi untuk mengembangkan industri minyaknya secara lebih serius. Kebutuhan dunia akan minyak meningkat drastis selama dan setelah perang. Sehingga Arab Saudi mulai menjalin hubungan strategi dengan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, yang kemudian membuka jalan bagi modernisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negeri ini. Oke teman-teman, itu dia tadi dampak Perang Dunia I dan dampak Perang Dunia II di Asia. Semoga teman-teman dapat mengerti. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih dampak terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua bagi benua Afrika. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih dampak terjadinya Perang Dunia Pertama bagi benua Afrika. Di benua Afrika Utara sendiri, yaitu saya akan menjelaskan mengenai 3 negara yang terkena dampak. Yang pertama yaitu Libya. Pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, negara Libya ini mengalami kurangnya populasi. Bagaimana tidak, pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, tidak sedikit ya penduduknya itu mengalami gugur di medan perang, hingga wanitalah yang mengambil alih memperjuangkan kemerdekaannya. Di bidang ekonomi sendiri terjadi perubahan sistem keekonomian. Pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, ekonomi di Libya itu mengalami penurunan teman-teman, hingga pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, negara Libya ini lebih fokus untuk menstabilkan ekonominya. Nah teman-teman, pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, Mesir ini memiliki dampak yang sangat signifikan sekali ya teman-teman. Bagaimana tidak, pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, Mesir ini masih dikuasai oleh Inggris, mana kolonial Inggris ini yang datang ke Mesir, mereka menetap di Mesir dalam waktu yang cukup lama. Sehingga pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918, Mesir mengalami penurunan sistem perekonomian secara drastis. Bagaimana tidak, saat terjadinya Perang Dunia Pertama, jalur perdagangan internasional yang dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan sistem perekonomian mereka itu terganggu teman-teman. Sedangkan dampak positif yang diberikan Perang Dunia Pertama kepada Mesir yaitu tumbuhnya rasa nasionalisme terhadap penduduk-penduduk Mesir untuk merasakan merdeka.
Nah, teman-teman, sedangkan yang terjadi di Tunisia sendiri, sistem perekonomian Tunisia ini sangat menegangkan pasca terjadinya Perang Dunia Pertama. Bagaimana tidak ya teman-teman, pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, komoditas utama yang menjadi jalur perdagangan internasional Tunisia mengalami keterhambatan. Sehingga inilah yang membuat sistem perekonomian Tunisia mengalami penurunan. Sedangkan di bidang budaya, Tunisia sendiri mengalami asimilasi budaya yang dibawakan kolonial Inggris. Namun pada saat itu Tunisia masih berusaha mempertahankan budaya-budaya mereka sendiri. Nah teman-teman, sedangkan di negara Nigeria sendiri yang berada di Afrika Barat, pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, negara Nigeria ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Pasalnya pada saat itu banyak sekali penduduk Nigeria yang direkrut secara paksa oleh kolonial Inggris, di mana ini bertujuan untuk kepentingan Inggris sendiri. Sedangkan dampak positifnya yaitu penduduk Nigeria mendapatkan pembelajaran kemiliteran. Nah teman-teman, sedangkan di negara Liberia sendiri, Liberia ini memiliki dampak positif dan negatif. Pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama, sistem perekonomian Liberia mengalami penurunan secara drastis dikarenakan pengeluaran biaya perang. Sedangkan dampak positifnya dari Perang Dunia Pertama terhadap negara Liberia ini yaitu timbulnya rasa nasionalisme terhadap penduduk negara Liberia sendiri. Nah teman-teman, sedangkan dampak yang dirasakan negara Pantai Gading sendiri yaitu berupa dampak positif. Pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, banyak penduduk Pantai Gading ini direkrut oleh kolonial Inggris. Sehingga setelah pasca dari Perang Dunia Pertama, negara Pantai Gading sendiri mendapatkan pengajaran kemiliteran yang diberikan oleh kolonial Inggris. Nah teman-teman, sedangkan yang terjadi di negara Kongo pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, perekonomian negara Kongo ini mengalami penurunan ya teman-teman. Bagaimana tidak, negara Kongo ini merupakan negara yang dikenal akan kaya sumber daya alamnya, yaitu berlian, tambang dan lain-lain. Sehingga pada saat terjadi Perang Dunia Pertama terjadi peningkatan eksploitasi sumber daya alam yang diminta oleh negara kolonial, yang dibayar dengan harga yang cukup murah, sehingga sumber daya alam Kongo mengalami kekurangan, sedangkan pemasukan keuangannya itu sedikit teman-teman. Nah teman-teman, sedangkan dampak Perang Dunia Pertama bagi negara Kamerun sendiri yaitu membawa dampak yang sangat signifikasi bagi negara ini. Bagaimana tidak, sepanjang dari terjadinya Perang Dunia Pertama, negara Kamerun ini mengalami krisis ekonomi sampai dengan puncaknya tahun 1929, yaitu seperti terjadinya produksi yang berlebihan, kemiskinan yang secara meluas. Tidak hanya itu aja teman-teman, di bidang sosial budaya, negara Kamerun sendiri mengalami asimilasi budaya, di mana ini dibawakan oleh kolonial yang datang di negara Kamerun. Hal ini ditandai dengan adanya bangunan-bangunan di negara Kamerun yang bercorak Eropa. Nah teman-teman, sedangkan dampak Perang Dunia Pertama bagi negara Gabon yaitu memiliki dampak yang positif dan negatif teman-teman. Dampak negatifnya yaitu sumber daya alam Gabon sendiri itu dimanfaatkan untuk menstabilkan perekonomian Prancis pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Sedangkan dampak positifnya yaitu negara Gabon sendiri memiliki hak atas politik dari negara Gabon sendiri yang dahulunya dikuasai oleh kolonial Prancis, kemudian mereka mendapat haknya sendiri untuk mengatur negaranya. Sedangkan yang terjadi di negara Afrika Selatan, di mana negara Afrika Selatan ini pun berada di benua Afrika Selatan. Negara ini memiliki dampak perekonomian yang cukup buruk. Pasalnya negara ini harus menanggung jawabin keperluan biaya penanganan dari kemiliteran yang terjadi pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Sehingga hal inilah yang membuat perekonomian negara Afrika Selatan mengalami penurunan. Selain itu teman-teman, dari adanya Perang Dunia Pertama, penduduk dari negara tersebut mengalami ketegangan dan terjadinya trauma pada setiap individu. Teman-teman, sedangkan dampak yang dirasakan dari negara Botswana
selama Perang Dunia Pertama, yaitu negara Botswana ini harus menanggung jawabin kebutuhan selama Perang Dunia Pertama. Dan dampak yang dialami negara ini yaitu terjadinya perubahan peta politik negara Botswana. Di Afrika bagian timur terdapat dua negara, yaitu Kenya dan Ethiopia, di mana kedua negara tersebut tidak mendapatkan hak atas negaranya sendiri, di mana penduduknya itu secara paksa direkrut oleh Inggris menjadi tentara. Ini semua itu demi keuntungan dari kolonial Inggris, teman-teman. Selain itu juga negara ini mendapatkan dampak adanya asimilasi budaya yang dibawakan oleh kolonial. Teman, setelah saya menjelaskan mengenai dampak Perang Dunia Pertama bagi benua Afrika, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak Perang Dunia Kedua bagi Afrika Utara, di mana di Afrika Utara ini terdapat beberapa negara yang ikut merasakan dampaknya. Kemudian mereka bersatu menumbuhkan rasa nasionalisme mereka untuk mengusir kolonial-kolonial yang ingin menetap di negara mereka. Dampak yang dirasakan negara-negara tersebut ini membawa rasa keresahan bagi penduduk-penduduk mereka. Dampak yang dirasakan benua Afrika bagian barat, di mana negara Nigeria tetap harus merasakan perekrutan secara paksa oleh kolonial-kolonial, di mana negara ini direkrut secara paksa tanpa kemauan mereka sendiri dan diberi upah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, teman-teman. Nah, jadi itulah dampak yang dirasakan oleh negara Nigeria selama Perang Dunia Kedua. Dampak yang terjadi dari adanya Perang Dunia Kedua bagi benua Afrika Timur, pasalnya pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, negara-negara ini memiliki kesempatan untuk merdeka. Dan terjadinya Perang Dunia Kedua ini, teman-teman, mulai muncullah rasa nasionalisme. Sedangkan di wilayah Afrika bagian tengah, negara-negara Afrika bagian tengah ini ikut merasakan dampak negatif, terkhususnya negara Gabon sendiri, teman-teman. Negara ini memiliki sistem perekonomian yang turun secara drastis pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Siapa sangka ya, teman-teman, ternyata Perang Dunia Kedua ini benar-benar membawa dampak yang sangat merugikan bagi Afrika Tengah sendiri. Nah, teman-teman, itulah materi dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelompok 8 pamit undur diri.